Oke, tadi kita sudah melihat 3 aspek, sekarang kita akan lihat 4 aspek sekaligus ya, yang akan dimulai dari aspek keempat yaitu skill versus chance atau probabilitas. Nah, untuk aspek ini itu tidak ada aturan pastinya sih untuk menyeimbangkan antara skill sama balance. Sorry, kok skill versus balance ya, skill versus chance ya. Sebentar, saya ganti dulu mana tadi ya? Ini bukan skill versus balance, skill versus chance. Ya, jadi sekali lagi tidak ada aturan pasti untuk menyeimbangkan skill dengan chance. Ini bisa tergantung pada demografis dari pemain. Ya, contoh gamenya Eropa, terutama board game sih di sini, ya itu biasanya minim dadu atau minim RNG, random number generator, sehingga gamenya itu benar-benar murni butuh strategi. Ya, kalaupun ada RNG, biasanya mereka lebih prefer dengan kartu. Ya, walaupun tetap ada probabilitasnya di sana, ya, tapi mereka biasanya tidak memilih pelemparan dadu. Nah, kalau game Amerika sebaliknya, mereka biasanya suka dengan probabilitas, maka RNG di sana cukup kental. Nah, untuk aspek ini ya seimbangkan aja dengan menggunakan skill dan chance itu secara bergantian. Ya, aspek kelima namanya head versus hands, kemampuan berpikir melawan kemampuan tangan atau kemampuan fisik. Ya, seberapa banyak game kita ini akan melibatkan aktivitas fisik dan berpikir, ya, entah fisik saja, entah berpikir saja, atau digabung. Ya, beberapa game itu menggunakan keduanya secara bergantian. Ini sendiri juga bisa dipengaruhi oleh target market. Ya, kita akan lihat dua buah game yang cukup sukses menggunakan teknik heads dan hands ini. Ya, ada Metroid sama kita akan lihat Dark Souls. Ya, Metroid ini adalah gamenya yang dibuat oleh Nintendo di mulai tahun 85 yang lalu, 85 atau 86 ya, saya agak lupa tahun tepatnya. Ya, nah kenapa game ini kok sampai akhirnya jadi genre sendiri berdampingan dengan Castlevania, ya, Metroidvania. Ya, aslinya game ini adalah action platformer, ya, tapi yang membedakan Metroid dengan action platformer yang lain itu bahwa Metroid sekaligus Castlevania ini selain mengenalkan aktivitas fisik, ya pemain harus mengendalikan karakter, melompati berbagai macam rintangan, sambil sesekali menghindari tembakannya musuh dan sekaligus nembak musuhnya sendiri. Nah, ini aktivitas fisik. Ya, tapi Metroid dan Castlevania ini juga mengenalkan elemen puzzle pada saat bersamaan. Ya, misalkan untuk mencapai area tertentu itu ternyata kita membutuhkan item tertentu yang ada di area lain. Ya, maka pemain itu harus bisa membuat mental model dari gamenya, entah dari petanya, walaupun sekarang banyak game yang menawarkan bantuan peta ya di gamenya sendiri. Ya, tapi pemain harus bisa merancang strateginya. Ya, dia harus nyari item tertentu dulu supaya bisa melewati tempat tersebut. Ya, atau bahkan dari perlawanan dengan bos, ya bos itu punya skill yang berbeda-beda, ya maka tiap bos itu harus dihadapi dengan cara yang berbeda sekaligus. Ya di situ pun sudah ada pasalnya. Ya apalagi kalau pasalnya ini berhubungan dengan keadaan lingkungannya. Nah itu aktivitas mentalnya. Ya Metroid sama Castlevania itu terkenal menggabungkan dua hal ini. Jadi ada aktivitas fisik dan aktivitas mental pada saat yang bersamaan. Ya, dan bagi yang nggak tahu game Metroid sama sekali, biasanya sih pada material promosi itu ditampilkan seperti ini kadang-kadang. Ya, ini bukan Metroidnya sendiri ya, ini adalah eh, karakter pemain yang kita kendalikan. Nah, kita lihat eh, salah satu contoh gabungan untuk aktivitas fisik dan puzzle ya yang muncul sekaligus dan ini munculnya bukan hanya pada bos. Ya, ini bisa muncul pada monster biasa. Ya, contohnya pada gamenya Metroid itu ada Metroidnya sendiri. Nah, ini Metroid tapi ini masih tahapan
larva, jadi dia bisa berevolusi nanti menjadi tahapan dewasa, bukan evolusi ya mestinya. Ya, tapi kita lihat yang bagian larvanya dulu. Nah, Metroid larva ini hanya bisa dikalahkan, caranya adalah dia harus dibekukan dulu dengan senjata es. Ya, si pemainnya harus membekali diri dengan senjata es, terus nembak si Metroid larvanya supaya beku, lalu Metroid itu harus ditembak 5 kali dengan misil dalam keadaan beku. Ya, ini pengetahuan bisa didapatkan entah dari pengalamannya pemain atau dari buku manual. Saya rasa di buku manual tidak ada sih ini. Ya, ini murni harus dari pengalamannya pemain sendiri. Ya, kemudian kalau sampai Metroidnya ini nempel ke badannya pemain, maka energi ini satuan nyawanya di Metroid ya, itu akan berkurang dengan konstan dan cepat. Ya, apalagi kalau ditempelin lebih dari satu Metroid, ya berkurangnya tambah cepat lagi. Ya, satu-satunya cara supaya Metroidnya ini bisa lepas, ya kalau dia ditembakin gitu aja, sekalipun dengan senjata es, kalau pemainnya lagi ditempelin atau dimakan sama larvanya Metroid ini, dia tidak bisa membekukan si Metroidnya. Ya, satu-satunya cara supaya bisa lepas itu adalah pemainnya harus melipat diri sampai jadi bentuknya bola, terus ngebom beberapa kali sampai Metroidnya ini terlepas karena ledakan bomnya. Nah, di sini bisa kelihatan bahkan pada satu musuh saja itu butuh aktivitas berpikir yang cepat plus aktivitas fisiknya. Ya, kalau pemain ketempelan sama Metroid, maka dia harus bisa berpikir dengan cepat untuk melipat diri jadi bola terus ngebom beberapa kali. Ya, sampai kemudian Metroidnya lepas, pemainnya harus dengan cepat balik lagi jadi bentuk cyborgnya ini. Ya, jadi bentuk seperti itu, lalu nembak dengan senjata X, ya, lalu switch ke misil, dia harus mengaktifkan misil, terus nembak 5 kali. Ya, karena senjata bekunya ini punya waktu. Ya, kalau kelamaan nanti Metroidnya leleh, dia bisa gerak-gerak lagi. Ya, aktivitas berpikirnya harus cepat di sini. Nah, bayangkan bosnya seperti apa. Ya, kalau di Metroid dulu karena keterbatasan platform ya di Nintendo mungkin bosnya tidak terlalu bervariasi, tapi di beberapa game setelahnya Super Metroid, kemudian Metroid Fusion, bahkan Metroid Prime itu bosnya sendiri sudah dibikin AI-nya lebih cerdas. Ya, sehingga pemain dituntut berpikir dengan cepat ya sambil sekaligus melakukan aktivitas fisik nembak atau menghindar dan seterusnya. Nah, contoh lain itu Dark Souls ya, dia juga jadi genre sendiri sekarang ya. Ya, terkenalnya memang karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi bahkan dari awal. Ya, tapi sebetulnya Dark Souls ini formula intinya itu sama dengan Metroid dan Castlevania, dia berhasil menggabungkan aktivitas fisik dan berpikir sekaligus. Ya, dia bisa menyeimbangkan tangan dan otak dengan baik. Kalau kita dominan main game ini hanya dengan tangan saja, dengan aksi, ya pasti tidak akan tembus. Ya, button mashing tidak akan berguna di Dark Souls. Ya, kita kan harus pintar-pintar mengamati pergerakannya musuh. Ya, kalau dia ada tanda-tandanya begini, berarti serangannya begini, kita harus menghindar atau entah lari atau apa yang harus dilakukan. Ya, harus berpikir, pemain harus mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Nah, itu contohnya hands versus head. Ya. Kemudian aspek keenam ada kompetisi dan kooperasi. Ya, ini dua hal yang biasanya bertentangan. Ya, tapi dua-duanya ini adalah insting hewani. Ya, bahkan manusia pun pasti punya. Ya, kompetisi dan kerjasama itu kita punya insting di diri kita masing-masing. Ya, kompetisinya paling tidak adalah untuk bertahan hidup dan punya status, tapi insting kerjasamanya itu adalah dorongan untuk menjadi lebih kuat secara bersama-sama. Nah, game ini adalah tempat yang paling aman secara sosial untuk bisa mengetahui bagaimana perilaku orang di sekeliling kita dalam keadaan tertekan. Ya, karena game itu secara konstan akan memberikan tekanan pada kita.
Nah, dari caranya pemain itu menghadapi tekanan tersebut, kita bisa tahu perilaku seseorang, ya. Karena yang dilakukan dia dalam game itu sebetulnya akan sama dengan yang dilakukan di dunia nyata. Nah, kompetisi ini bisa kita gabungkan dengan kerjasama, muncullah e-sport. Ya, kemudian aspek berikutnya, yang ketujuh adalah short versus long. Ya, lama permainan itu bisa menentukan. Kalau terlalu pendek, maka pemain ini tidak akan sempat mengembangkan dan menjalankan strategi yang cukup berarti. Ya, waktunya tidak cukup. Ya, dia sedang berusaha mengembangkan formula untuk bisa membuat strategi yang mantap, tapi ternyata gamenya berakhir duluan. Ya, tidak sempat dijalankan. Tapi kalau terlalu panjang, pemainnya bisa bosan, ya. Bisa jadi akan ada sebuah periode waktu saat dia tidak bisa menjalankan strategi tersebut, ya mungkin periode cooldown, ya pemainnya diam, bukannya diam ya, di dunia tidak ada masalah yang terlalu berarti, ya cuman ada side quest tertentu atau bahkan main questnya pun meminta kita untuk relax sejenak, karena setelah itu bakal ada suatu kejadian lagi. Ya. Nah, selain itu, ya kalau gamenya terlalu panjang, itu bisa dihindari oleh pemain karena akan butuh komitmen waktu. Ya, misalkan untuk sebuah game RPG sekarang umumnya ratusan jam, 100 jam. Nah, kalau orangnya adalah sebuah orang yang sibuk, ya seorang pekerja, tidak punya waktu, ya maka game RPG seperti itu akan dihindari. Ya, mending main game casual aja, atau bahkan Battle Royale, ya, atau MOBA, karena satu sesi paling cuma 15 menit paling panjang. Ya, bisa dimainkan pada waktu luang, misalkan istirahat siang, ya, atau selagi dia mau apa namanya, selagi dia pulang dari pekerjaan. Ya, misalnya naik kereta atau naik mobil yang nggak nyetir sendiri ya, kalau nyetir sendiri ya nggak bisa main game tentunya. Ya, tapi selagi di perjalanan sambil menunggu sampai di rumah bisa main game yang singkat. Oke, berikutnya aspek ke-8 untuk rewards ini agak panjang dibandingkan dengan beberapa aspek yang sudah kita bahas barengan pada video yang ini ya. Maka kita akan lihat untuk reward pada video terpisah setelah ini.